anna akhlagal halal sesungguhnya makan barang atau makan yang tidak halal ini yuharikul aqdo bil ma'asi, bisa menggerakkan anggota tubuh kita bil ma'asi untuk berbuat maksiat. Ini dampak negatif makan yang halal. Yang halal bisa menggerakkan anggota tubuh kita, anggota badan kita bil ma'asi untuk berbuat maksiat. Kenapa? Kayak lubuk kurudin minggu ayat asli, maka menuntut kurudin tiap-tiap anggota minggu daripada orang yang makan gak halal ayat asli agar berbuat maksiat. Jadi anggota badan lebih mudah, lebih gampang bahkan menuntut untuk melakukan berbuat maksiat gara-gara dari makanan yang tidak halal. Ya, pokoknya kayak tapadallahu alaihi binaumi, maka karena mengasih karunia pada orang yang makan gerhana dikasih karunia binaumi tidur. Karunia tidur ini apa? Yuri haku agar supaya Allah mengistirahatkan kepada si man itu minal ma'asi daripada berbuat maksiat. Coba kalau bangun terus. Makanya orang yang makan barang haram akan banyak tidurnya. Ternyata ini bagian daripada apa? Ya. Banyak tidur. Kalian akal berkala kosok kalbu wa golazo wa azrama wa hajaba an hadratillah wa kasura namu, dan banyak tidurnya. Ini bagian dari karunia gitu. Walaupun tidak dipakai ibadah, ya, tapi ini adalah merupakan anugerah dari Allah, karunia dari Allah dengan dikasih tidur supaya istirahat daripada maksiat. Kenapa? Karena makan yang tidak halal, makan yang haram atau sudah yuharikul aqdo bil ma'asi, menggerakkan kita untuk menggerakkan tubuh itu untuk berbuat maksiat. Bahkan ayatnya buku minggu ayat sih, bahkan menuntut tiap-tiap anggota minggu daripadanya ayat sih agar berbuat maksiat. Makanya ayat apa berubah alai binam, Allah ngasih karunia kepadanya binam yang tidur. Jadi apa? Liuri hahu agar supaya istirahat awalnya minal ma'asi daripada berbuat maksiat. Segala maksiat. Apalagi makan jelas-jelas haram, minum coba. Kita akan banyak melakukan maksiat. Apalagi yang seperti itu, ya. Syarbul khamri, ya, umur khaba'is ya. Minum khamri itu adalah umur khaba'is. Apa umur khaba'is? Induknya dari berbagai macam dosa. Dengan mabok, minumnya haram, bisa bunuh orang, bisa mencuri, ya. Kama annahu, kama sebagaimana perkara annahu, sesungguhnya Allah yatafadalu memberikan karunia Allah ala ta'i atas orang yang taat. Diakwil halal dengan makan yang halal. Ini malah dikasih karunia oleh Allah atau orang taat dengan sebab makan barang hak dikarunia Allah. Kalau orang yang makan barang haram dikasih karunia oleh Allah dengan itu agar istirahat daripada berbuat maksiat, karena gerak anggota badan yang makan daripada barang haram akan mengajak untuk berbuat maksiat. Nah, kama annahu sebagaimana perkara annahu sungguhnya Allah ya tafadhalu memberikan karunia Allah ala ta'i atas orang yang taat di akil halal dengan makan barang halal. Yuki ma'u baina yadaihi lailan malam. Itu apa? Supaya mendirikan Allah kepada orang itu yang makan barang halal, orang yang taat makan barang halal. Sudah liyuki mak supaya mendirikan Allah kepadanya baina yadaihi di hadapan Allah lailan wa naharan, siang dan malam dan siang, supaya dia bisa ibadah malamnya, bisa ibadah siangnya itu dengan sebab makan barang halal. Insya Allah malamnya dipakai qiyamul lail, siangnya dipakai untuk puasa.
makan barang halal. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawas, gurunya Sayyid Hasan Imam Asy'ari itu. Ali Al-Khawas. Wa qala Sayyidi, dan telah berkata Sayyidi tuanku Ali Al-Khawas, Ali Al-Khawas. Man akala al-harama, man barang siapa akala yang makan si man al-harama akan yang haram. Man akala, man barang siapa akala yang makan si man al-harama akan yang haram. Wa tolak ibadata, wa tolak dan memanjangkan, melamakan siman al ibadah, akan ibadah, lama ibadahnya. Ya. Makan barang haram dan melamakan ibadah. Bahwa kal hamam, maka itu tak rubahnya seperti burung dara ya. Aladi rokodo al rokoda ala baidin kasidi. Seperti hamam burung dara aladi rokoda yang ngeremin ini hamam ala baidin pasir atas telur yang tumbuh. Bahwa kita tahu bahwa maka bermula ini bahwa maka bermula hamam ya tabu itu capek ya tabu membuat capek ya amam nafsu akan dirinya itu makom di dalam lamanya makom berdiam. Cuma kemudian layu kriu tidak bisa menetaskan ini hamam sehat akan sesuatu. Bayu kriu akan tapi mengeluarkan dia si hamam mudirat akan telur yang tumbuh fasidah. Di orang maka kata Sayyid Ali Al-Khawas, barang siapa yang makan barang haram dia lama ibadahnya kuat, ibadahnya kuat, lama biasa ibadah. Tapi makannya haram, gaulnya seperti burung dara lagi ngalamin apa? Ngalamin telur yang tumbuh, membuat capek dirinya. Ya, itu dari makomi pada lamanya makom ya diem ya ngalamin ketemu cuma layu sean kemudian tidak bisa menepaskan sesuatu atau tapi apa balik dulu mudiran atau tapi dirujuk keluar itu apa mudiran mengeluarkan ini ya atau keluar ini telur ya mudiran hanya tumbuh bau apa enak baunya lain nggak jadi madang lagi kayak gitu tuh ibadah lama tapi nggak ada artinya dari makan barang haram ya makanya dari uang tidak perlu dia masuk untuk wa min mafasidi akil harami, dan itu tetap sebagian daripada mafasid kerusakan akil harami makan barang haram. Wa min mafasidi akil harami, dan itu tetap daripada kerusakan makan haram. Apa? Istihalatu naron, bermula berubahnya ini makanan haram naron akan api neraka. Jadi sebagian daripada mafasid kerusakan makan barang haram itu istihalatu naron, apa bermula berubahnya ini makanan naron akan api. Makanya mamin lahmin nabatat min haramin panaru awlabi, mamin lahmin nabatat min haramin panaru awlabi. Mamin lahmin tidak ada lahmin daging nabata yang tumbuh di daging min haramin daripada barang haram panaru awlabi, maka bermula apa? Api neraka awla lebih utama yaitu daripada ibadahnya lebih utama tuh neraka itu yang makan barang haram.
daging yang tumbuh daripada barang haram ini lebih utama adalah neraka. Anaur awabi, maka mereka lebih utama daripada daging yang tumbuh daripada barang haram itu. Dari daging, kalau ditai semua enak keluar pagi-pagi, ya, ditai semua enak, terus kadang atau langsung muntah. Makanya kalau kita tahu makan barang haram, lebih colok aja, colokin, jadi keluar lagi, muntahin lagi, balik-balik. Ya. Kalau nggak minta ya Allah mudah-mudahan bisa keluar semua ya Allah, jangan ada yang mendap. Ya, jangan ada penting, sehingga yang terima jadi apa? Darah, jadi daging, jadi tai, jadi sperma yang terima. Kalau sperma mana? Kalau nanti pas transfer pas yang itunya daripada barang yang haram itu jadi anak. Yang bahayanya itu jadi anak dari air mani sperma yang haram. Ya, beri ya, Masya Allah. Jadi darah ngalir itu jadi darah tuh, satu bikin malas ibadah, terhidupnya doa, ya, itu tidak menghalangi hadratillah, mukasyafah kita pada awal ibadah, susah, ya, bikin malas kita beribadah. Ya. Maka di sini adalah istihalatuhu naron, maka ya, itu tuh sebagian daripada mafasid kerusakan makan haram, istihalatu berubahnya. Ini haram, naron akan api. Fayudhibu maka menghilangkan ini akal haram, sajiat al-fikri akan kecerdasan berpikir. Kecerdasan berpikir, menghilangkan kecerdasan berpikir. Wala data dikri dan berzikir. Nggak bisa merasakan bagaimana lezatnya berzikir ya, dari makan haram. Nanti zikir enak, berbawa gitu. Ada yang agak bisa ngerasain bagaimana indahnya zikir, lezatnya zikir itu bisa. Bisa juga dari gara-gara makanan. Ya, karena dari makanan haram menghilangkan lezatnya apa? Syajiat al-fikri, cerdasnya berpikir dan juga lezat berzikir. Kemudian wayuhriku nabat ikhlas ini ya, membakar daripada tumbuhnya keikhlasan niat. Membakar tumbuhnya keikhlasan dalam niat. Sedangkan ikhlasnya itu adalah sumber daripada zauk nanti. Zauk itu bisa mencicipi, apalagi syarab, minum dalam mutasyab ada yang disebut zauk pun, ada disebut syarab. Kalau zauk itu bisa merasakan, bisa mencicipi, ada zauk, ada apa rasa kita dalam ibadah. Ada zauk. Ada syarab, kalau syarab udah di atas zauk. Jadi sedangkan itu sendiri akan timbul zauk karena adanya keikhlasan, ya, ikhlas dalam amal. Ikhlas dalam amal bisa tumbuh dengan istiqomah, bisa istiqomah dengan tajalli banyak muraqabah banyak. Itu berurutan, ada berzauk, ada bersyarab. Makanya kalau ikhlas itu nggak bisa ya orang masuk ikhlas, nggak bisa. Ikhlas itu dari istiqomah. Orang kagak istiqomah jarang bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu timbul dari istiqomah. Kalau kita sendiri ya awal-awal nggak bisa ikhlas, terusin aja. Karena dengan istiqomah itu akan timbul ikhlas. Nggak mungkin bisa ikhlas tanpa istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu menyebabkan orang ikhlas. Nah, orang bisa ikhlas ya dari istiqomah. Orang bisa istiqomah ini dengan apa? Dengan sama atau tajalli. Ya. Buahnya di bawah tajalli. Apa jadi muraqabah kita Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Nah, jadi makan haram bisa membakar
tumbuhnya keikhlasan. Wa yu'mil basirah, dan akan membutakan daripada mata hati. Basir itu mata hati. Yu'mil basirah, yu'mi akan membutakan daripada basirah, penglihatan hati. Beda dengan penglihatan dengan basor. Wa yu'mil basirah, yaitu membutakan akan mata hati. Wa yuzlimul basar, dan akan menggelapkan akan pandangan mata. Kalau sebut ada nurul basirah, pandangan kalau basir, pandangan mata hati. Ada orang yang pandangan basirah luar biasa, bisa melihat orang tuh kalau pandangan basirah. Biasanya ini orang-orang juga ahli-ahli pikir, ahli korek-korek gitu, sebut pandangan basirahnya ada. Pandangan basirah. Orang bisa nyambung dengan hatinya. Orang lain pandangan basirah, pandangan hati. Tapi kalau makan haram ini bisa apa? Bisa menyebabkan yu'min basirah, ya, membutakan pandangan basirah, pandangan hati, mengendapkan hati. Cahaya nurul basirah itu ada nurul basirah, cahaya pandangan hati. Wa yuzlimul basar, dan menggelapkan daripada pandangan mata. Wa yuhinud din wal badan wal akhlak. Makan barang haram, ya, ini akan melemahkan kepada agama. Kalau makan badan juga termasuk. Segini badan, lemas dia bawaannya. Apa? Malas. Kalau makan badan. Kemudian wayuhinul akhlak, dan juga bisa membuat lemah akal. Wayurisul ghaflata, dan juga bisa mewariskan kepada lalai. Lalai, wanisiana, dan juga tempat lupa dari barang haram. Dan lupa sama Allah, sudah pasti. Wanisiana, dan ya, lupa. Wa yamna'u min dawqanil hikami wal ma'arifi, ini, dan tercegah. Wa yamna'u, dan mencegah ini makan haram min dawqanil hikami wal ma'arifi, mencegah daripada dawqan, min dawqanil hikami, daripada mencicipinya daripada hikmah-hikmah dan juga ma'rifat-ma'rifat. Ini daripada makan haram. Ya, bisa orang sejauh mencicipi bagaimana nikmatnya ibadah. Ya, bisa mencicipi itu. Ada orang ibadahnya indah, nikmat, karena sudah bisa merasakan dalam dirinya akan kenikmatan, kelezatan, ya, mencicipi kelezatan, kenikmatan dalam ibadah. Baca Quran juga dia ada zaman nikmat. Lipat hikmah dan juga ma'rifat. Kalau orang udah bisa ini tahu, kadang-kadang dia dengan sesuatu aja langsung. Dengan sesuatu, misalkan baca Al-Quran, dengan orang baca Al-Quran itu akan terasa kalau jawab indahnya, nikmatnya, lezatnya. Wa tolak, dan memanjangkan tidalika pada yang demikian itu, melamakan tidalika pada yang demikian itu. Cuma kolak, kemudian berkata Ali Al-Khawas, Sayyidi Ali Al-Khawas, wa min jumlati, wa bil jumlati, dengan jumlah, secara gamblang, secara
menyeluruhnya secara umum. Fajami'ul ma'asi, maka bermula seluruh perbuatan maksiat. Alati yang yaf'alu melakukan akan maksiat. Fajami'ul ma'asi, maka bermula seluruh maksiat. Alati yaf'alu yang yaf'alu melakukan akan maksiat. Al abdu seorang hamba, siapa hamba? Innama sababuha, innama sungguhnya sababuha, bermula sababnya perbuatan maksiat adalah akal haram, makan barang cara ini mah garis besar diglobalin di seluruh maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba, sebabnya masih adalah akal haram, makan barang. Jangan aneh, orang habis masjid sholat biasa aja. Kalau akhirnya sholat aja aman. Cuma sholat tadi itu jadi bisa menambahkan, merasakan ledatnya, kemudian juga menghalang hadrah kepada Allah. Sholat juga nggak akan bisa khusyuk ya. Karena khusyuk bergantung niatnya. Niatnya dibakar tadi. Paman akal haram, maka barang siapa akal yang makan siman. Paman akal, maka barang siapa akal yang makan siman. Al haram, makan haram. Wa talaba, wa tuliba, dan dituntut ayat malak agar melakukan siman atau atak akan para faktor mal pahala. Aroma lempar aroma wangi.
Waktu Roma itu harapan. Pada Roma maka dunia telah mengharapkan dia al-muharapkan di sebuah kemustahilan. Harapannya mustahil. Rahman wa ta'ala wa tuliba ayyak malato'ah akad Roma maha. Sumber ya dulu. Efek mana-mana aja. Malam. Malam. Alif Banyak? wada alif walang walang Yang di bawahnya? Ya anak itu, ya anak semua udah. Hah? Udah itu. masih bagian sini Masih di atas? masih atas Kalau Bismillah gitu ya? ya Ya aneh berarti ya? di bawahnya Bi. Dua baris berarti. Pak boleh memang semua di luar itu lah. Waduhul alifi walami. Ya. Waduhul alifi walami. Dan masuknya alif dan lam. Nahu ar-rajuli wal gulami. Semua walapan ar-rajuli wal gulami. Fakulun maka bermula tiap-tiap salah satu. Fakulun maka bermula tiap-tiap salah satu min huma dari lapan ar-rajuli wal gulami. Ismun adalah kalimat isim. Diduhuli al karena masuknya al alif lam. Al samsiah atau al qamariyah ya. Sama. Alnya al samsiah sama al qamariyah dalam tajwid. Itu sama al. Al itu kalau ada al masuk alif lam qamariyah samsiah kalimat isim. Jadi gampang ini. Kalau datang al qamariyah al samsiah berarti kalimat isim. Kalau nggak terima alif lam sampai alif kemarin bukan dari mana sih? Gampang satu saya ini gampang mungkinnya. Apa sih ini? Gitu. Asal saya komariah gitu. Dan tadi mah di sini hanya al ma'rifat. Maka disebut alif lam ta'rif
samsia alif lam ta'rif Komariah. komariah itu juga kan dia disebutnya. Alaihima atas lapad ar-rajuli wal gulami wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafd wa hurufil khafdi dan masuknya huruf khafd nahu umpama lapad marartu bi zaidin wa rajulin marartu telah melewati aku bi zaidin dengan zaid wa rajulin dan lapad rajulin marartu bi rajulin contohnya sama. Fakulun maka bermula tiap-tiap salah satu min huma dan lapad zaidin wa rajulin ismun adalah kalimat isim. Ismun adalah kalimat isim lidukhuli harfil khafdi karena masuknya huruf khafd. Wahia dan bermula huruf khafd al-ba'u yaitu ba. Bi zaidin itu bi-nya adalah huruf jar. Berarti zaidin rajulin kalimat apa itu? Isim bukan? Isim karena menerima huruf jar. Banyak belum Al-Quran. Contohnya Al-Quran. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaibi kalau isim berapa huruf? Satu, dua maksudnya. Satu bil ghaibi kita tahu huruf jar. Kedua alif lam, ketiga jar. Nah, soalnya itu ciri-ciri tiga tuh. Kalau dia atau aja mah parah banget. Ini bertiga cirinya. Ini bertiga. Satu dulu, jar dan alif, lam ketiga jarnya. Tiga-tiganya itu kan lewat isim aja. Ada alif lam juga. Banyak alif lam samsia, alif lam komariah. Udah orangnya kalimat zain. Ar-rajuli wal gulami wasyamsi wa duhaha. Gitu. Wasyamsi pada kasih kalimat isim ada alif lam ta'rif koma alif lam syamsi itu baru gampang. Setiap kalimat yang menerima alif lam berarti kalimat Isim. setiap kalimat yang menerima huruf jar berarti kalimat isim. Nah, sekarang tinggal huruf jar, mana huruf jarnya kita perlu kenal orangnya, kenal kerjaannya, jangan sampai kecolek ya. Kenal nama doangan bahaya. Nama doangan, namanya si ini, rupanya nggak kenal lagi, ya kerjaannya nggak tahu, nanti kecelek kita. Ya, kita nggak ada di kubur, bercanda-bercanda nebak, nggak tahunya nama mau kenal, tapi nggak kenal orangnya. Ya, terus direktur, dia juga bercanda di kantin. Diledekin lagi, nggak tahunya astagfirullah ini namanya apa ini, rupanya kayak begini, kerjaannya ini, akhirnya jadi masuk apa? Ya mau diterima kerja di kagak, so akal nunggu dah, gara-gara nggak kenal rupa, kenal nama doang, namanya kenal, gue nanya bilang apa, mentembak-tembak gue so tahu, gitu, nggak punya manajer dari situ, ya kalau nggak jadi. Makanya kenalin namanya, ini huruf jar namanya. Ya, orang-orang kenalin tuh, ya huruf jar. Mana diantaranya? Ya nanti diwani. Martu fakul minami ismun itu boleh huruf jar. Khafdi wahya al-bau ba tadi dari ya. Martu bijai, jadi bukan martu bijai doang, bukan bijai ba doang huruf jar itu. Cuma zakaro, ya kemudian menyebutkan musannif jumlatan akan jumlah min huruf khafdi daripada huruf khafd. Jadi kita kenal nama, kenal rupa, kenal kerjaan dan pakai tahu hurufnya tapi nggak kenal orang-orangnya repot. Kedua kenal tugasnya ya, tugasnya itu ngapain. Tidak tadi mau masuk kerja, mau ngelamar kerja, punya teman, wah temen ini aja temen ini. Ya, ini. Namanya Ahmad, kasih masuk kantin lagu-lagu
Katanya di situ ada orang namanya Ahmad. Aku gue bercandai, gue edek kemudian akrab ya. Namanya awak belum kenal nama doang, belum kenal rupa, sampai kerjaan belum tahu. Nih, ternyata pas ketemu ini, waduh, ternyata Ahmad ini orangnya begini rupanya, kerjaannya jadi direktur utama dia. Oh tadi ente yang dari sana mana ya? Ayo kenalin, jangan ketemu minter dia tapi baik di jalanan. Ini penting, kenal nama, kenal rupa, kenal pekerjaan. Nah, mana di antara huruf-huruf jar huruf itu adalah huruf yang menjarkan kepada kalimat isim. Huruf yang menjarkan kepada kalimat isim. Tugasnya ngejerin kepada kalimat isim saja. Setiap kalimat isim ketemu huruf-huruf ini pasti jar, itu aja udah. Nah di antaranya Pakola maka berkata musani pengarang kita gini. Wahia bermula huruf-huruf jar. Min, satu adalah min tuh, bukan man. Min. Kedua ila. Wa ila dan ila kedua. Jadi ilahnya bentuknya, rupanya beda sama ilah istisna. Gitu. Ilahnya kudu kenal bentuknya tuh. Minnya begitu, ilahnya betul begitu. Ini tugasnya menjairkan kepada kalimat isim. Contoh, sirtu minal basarati ilal kaupati tuh. Nah ini sirtu berjalan aku minal basarati tuh. Jadi minal basarati min harfu jarin al basarati majrur bi min. Al basarati basarati jangan basarata jangan basaratu. Kalau baca basaratu berarti kenal orang nggak kenal kerjaannya. Rupanya udah kenal si min tuh. Tapi nggak ada kerjaannya. Sirtu minal basarata. Tahu tugas dong. Minal basarati. Ya itu udah tuh. Sirtu minal basarati. Sirtu berjalan aku minal basarati dari negeri Basra. Ilal kaufati. Nah ilal kaufati bisa kena min ila tugasnya harus jadi huruf jar tuh namanya. Ya, kemudian tugasnya tajrul isma atau menjarkan pada kalimat isim. Tiap-tiap kalimat isim kedatangan min, datang ila, maka wajib dibaca jar. Yang asalnya al basaratu kedatangan min jadi minal basarati. Al kaufatu kedatangan ila jadi ilal kaufati. Baru tahu tugas, kenal orangnya. Nah, sekarang ini permasalahan al-basarah itu kalimat apa? Al-kaufati kalimat apa? Ya, al-basarah itu kalimat isim dulu. Kalimat isim. Kenapa al-basarati disebut kalimat isim? Karena menerima huruf jar. Kedua, makanya pakulun maka bermula tiap-tiap satu. Minal basarati dari lafaz al basarati wal kaufati dan lafaz al kaufati ismun ada kalimat isim. Kenapa bisa dikatakan kalimat isim al basarati dan al kaufati? Lidihuli min al awal karena bisa masuknya min kepada contoh pertama lafaz al basarati. Yang kedua wa ila alasani dan kemasukan ila alasani atas contoh yang kedua yaitu al kaufati. Dua-duanya al basarati kalimat isim, al-kaufati kalimat isim. Nah, kenapa? Karena kemasukan huruf jar. Min dan huruf jar hilang. Dua ada tuh ya. Min hilang. Nah, kalau ada kalimat kedatangan min kedatangan pokoknya kalimat isim dan berubah kalimat tersebut yang tadinya rafa nasab kalau udah kedatangan min hilang dibaca jar. Jadi baca Quran baru tengah-tengah pintu, ini ketemu nih. Jadi dikit dulu, nah ini kena ilah, oh berarti ini kalimat huruf nih, tidak menjiarkan. Kalau ada ketemu tuh, minal muslimin, kok ini minal muslimin, bukan minal muslimin ini sih. Nah, itu masalah. Langsung protes keluar ini. Ini minal muslimin. Belum masuk sih. Belum masuk kemarin pagi-pagi. Ini nggak beres.
Ngajar saya ini. Kalimat dengan kami harus jahit. Ini minal muslimina bukan minal muslim ini. Gitu. Makanya jangan sampai di sini doang apa tanya. Terus ngaji. Terus ngajinya nanti ada gitu. Allah. Tuh. Salah ngajar ini. Kita ada minal muslim. Kita dengan bukan baca muslim ini. Ini huruf jari. Saya pasti huruf jari karena sama bisa orang duduknya. Nah, itu muslimina. Kenapa dibaca muslimina? Bukan muslimini karena disebut jama mudzakkar salim. Asalnya muslimuna. Ya muslimuna kedatangan minal muslimina. Gitu. Kenapa muslimina? Di situ mana ciri-cirinya? Oh, ciri-cirinya di sini bukan apa? Bukannya kasro, tapi jadi adalah iya yang tadi wau ketika rafa muslimuna kedatangan min jadi muslimina. Oh, cirinya di sini iya bukan kasro. Karena cirinya ada berapa? 3. 1 kasro, kedua iya, ketiga fathah. Dan itu baru dua. Jadi pelan-pelan. Kalau itu mau sabar. Kalau kata sama saya, dia diskusi sama murid, gue juga sama. Ya lagi lu juga sama dulu tadi, dari sama tuh. Lagi tiga-tiga lagi musyawarah tuh, gara-gara minat muslimin. Lagi gak bener ini mah, nggak sesuai dengan fakta. Oh. Banyak ketemu di Quran yang ada ilmu takina. Nah, kayak gitu terus. Kemudian an ya tulisnya an itu ya an. An bacanya. An. Roma itu sahma anil kausi. Roma itu sahma anil kausi. Roma itu telah melempar aku asahma akan anak panah anil kausi daripada apanya? Busurnya. Anak panah dari busur. Anak panah itu ini buat nih. Busurnya itu ini tuh. Nah, udah pegang busur. Jadi anil kausi. Anil kausi. Jadi kalau ada itu kan dibaca kasroh. Anil kausi. Wahuri kabil kasri di adil takausi di juga sakinnya. Dibaca kasroh annya. Jadi anil karena bertemu dengan dua sukun, satu sukun an, kedua sukun al, jadi bertemu sukun, maka dibaca kasroh. Anil kausi, jangan an al kausi salah. Jadi anil kausi, jangan an al kausi. Karena bertemu dua sukun. Ya, Roma itu sama melempar aku asama akan anak panah anil kausi jauh daripada busurnya atau melewati busurnya boleh diartikan ya, melewati busur boleh, jauh dari busurnya juga boleh, karena setiap yang lewat pasti menjauh dari busur. Anil kausi, jangan anil kausu, anil kausa salah, karena ini an adalah huruf jer. Anil kausi bedanya. Nah, pak kausu sekarang di permasalahan kausu itu kalimat apa sih? Oh, pak kausu ismun adalah kalimat isim. Kenapa kalimat isim? Dihuduri an alai karena masuknya huruf jar an alai terhadap lafaz al kausi. Pasti isim. Kenapa? Menerima datang huruf jar. Ya min ila an ya. Wa ala dan ala juga termasuk huruf jar. Contohnya, Rokib tu alal parsi. Rokib tu telah menaiki aku alal parsi, ya, di atas kuda, mengendarai. Ya. Rokib tu kan dulu nggak ada mobil ya, nggak ada mobil, nggak ada kapal, nggak ada kereta, yang ada onta sama kuda. Kalau zaman sekarang pasti diganti. Gitu. Rokib tu ala apa? Saya lah, gitu. Kalau udah segera, asik. Asarnya
Kalau Fajiri, Fajir. Kita keluarga mah, dulu kan budak montok doang. Rokem itu pernah mengendarai aku alal farsi di atas kuda. Alal farsi, katanya farsi, farsi. Ya, karena bukan al. Pasti lapan al farsi adalah kalimat isim. Kenapa al farsi kalimat isim? Karena kedatangan huruf jar al dari duhuli ala alaihi. Karena masuknya huruf jar ala alaihi atas lapan al farsi. Ini berarti ismun. Lapan al farsi adalah kalimat ismun, bahkan cirinya bukan hanya kedatangan huruf jar, tapi kedatangan juga alif lam. Ada alif lam itu udah al lidukuli al lidukuli alif lam. Kemudian apa? Yang kedua ya adalah kedatangan huruf jar. Kemudian yang ketiganya adalah jar. Jadi kalimat isim. Wafi, fi dan lapan fi. Nanti juga termasuk huruf jar. Tugasnya tajurul isma menjrkan kepada kalimat isim. Ya. Fi nahu al-ma'u fil kuzi atau fil kauzi, al-ma'u bermula air, fil kuzi itu dalam kan bendi. Fi itu di dalam, fil baiti di dalam rumah, fil hamami di dalam kamar mandi, fil hijawati di dalam kamar, ya. Fil masjid di dalam masjid, fil madrasah di dalam madrasah, fil tongi di dalam tong. Lurus ya. Tongi. Di al-ma'u fil kuzi, yang fil kuza atau fil kuzu, bukan fil kuzi. Fal kuzi maka bermula al kuzi ismun adalah kalimat isim. Kenapa? Lidhuli fi karena masuknya huruf jar fi alaihi atas lafaz al kuzi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 huruf jar. Apa itu huruf jar yang 5? Kenalin orangnya, kenalin apa namanya, tugasnya, kenal juga namanya. Kenal nama, kenal rupa, kenal pekerjaan. Kalau salah satu yang tidak dikenal, suka kecelek nantinya. Orang yang kenal rupa nggak kenal apa, nggak kenal pekerjaan itu kecelek juga nantinya. Karena bacanya nanti akan salah. Kenal nama, kenal rupa, kenal tugas. Kalau kerjaannya bahaya. Udah cewek lagi mau ngelamar kerjaan. Ayo gue lagi diledekin. Kalau kamu emang di kampung nggak ada. Semua cewek cantik lagi. Betul cendera, kenal, nama gak kenal, lupa baru ketemu, namanya kerjaan, jadi diledekin sama dia, mengamat kerja lagi, ya diledekin, dulu diubah ya, pura-pura, nggak tahunya apa, waduh, bahaya, CEO-nya bisa, kamu aja belum pernah udah belagu gitu ya, dapat obek.
Waruba dan apa ruba? Nah, ruba dengan robu lain. Ruba ini. Ruba ya. Cuma ruba nanti ada ketetapan ini. Namanya nggak sembarangan. Ruba itu kalimat hurufnya huruf jer. Tugasnya menjerkan kepada kalimat isim. Dengan catatan kalimat isinya kalimat isim nakirah yang disifati. Ya. Kalimat isim nakirah yang disifati. Ya. Kemudian ta'aluknya kepada kalimat fikir yang sebelumnya. Contoh, ruba rajulin karimin laqaihu. Ruba rajulin, ruba sedikit sekali. Rajulin itu rajul isim nakirah. Ya. Hari ini yang mulia disifatin. Rajulin kalimat isim nakirah. Nakirah itu kalimat isim umum. Nisaun perempuan. Ya, rajulin laki, laki-laki ini umum sifatnya. Ya. Jadi menjairkan kepada kalimat isim yang isim nakirah itu, bukan isim ma'rifat. Cuma isim nakirah yang disifatin, yang pakai sifat. Yang mana sifatnya karimin, laki-laki yang mulia. Itu karimin adalah bagian sifat daripada rajulin. Ya. Atau jamilin, ya, laki-laki yang ganteng. Ya, kalau ruba imro'atin, ya, jamilatin, ya, sedikit sekali perempuan wanita, ya, jamilatin yang cantik. Lako itu yang aku temukan. Ini juga jar majrur nanti kepada lako itu. Dapat ruba rajulin kalimat lako itu. Jadi jumlah jar majrur nanti lakalnya kepada lako itu muakhar. Nanti jadi syarat. Ya, lako itu muakhar. Jadi yang dijairkan kalimat isim nakirah. Kemudian isim nakirah disifat. Kemudian ya jumlah jar majrur kepada kalimat sebelumnya. Itu laka itu. Sedikit sekali laki-laki yang dijumpai. Ya, pada laki-laki. Ruba rajulin karimin isim nakirah ya, yang dijairkannya khusus pada isim nakirahnya disifat isim nakirah. Ruba rajulin karimin. Kalau rajulin itu banyak, dan ini bahasanya sedikit sekali ya, laki-laki yang mulia. Kalau yang tidak mulia banyak, bahkan disifatin sedikit sekali laki-laki yang mulia. Laki itu ya aku jumpai padanya. Jadi kalau kita lihat di kitab ya, di Tafsirnya Al-Amani itu ya, soal Alfiyah di kita. Nah, parajulin maka bermelapan rajulin ismun adalah kalimat isim. Kenapa disebut rajulin kalimat isim? Lidukuli ruba. Karena kemasukan huruf jar ruba alaihi atas lafaz rajulin. Dan namanya halinan kalimat huruf jar. Jadi ciri isim jumlah ada berapa? Ada 4. 1 qaf. Yang kedua tanwin, an in un, tanwin. Setiap ada kalimat yang terima an in un, ya, itu. Kalimat isim. Ketiga wadukulu alif walam, masuknya alif dan al samsia atau al qamariyah. Ingatin al samsia atau al qamariyah sama tuh. Nah, itu kalimat isim. Ya. Alif lam ta'rif, ya. Alif lam ta'rif, qamariyah alif lam ta'rif syamsi. Ya. Wa huruful khafdi dan maksudnya huruf khafd. Nah, kalau udah 4 ini ada dan diterima oleh kalimat bahwa yakin bahwa itu kalimat isim, menerima khafd, menerima tanwin, menerima masuk alif lam, menerima huruf jar, itu pasti kalimat isim. Nah, huruf jar min 1, 2,
ila, ketiga an, kemudian keempat ala, kelima fi, ya, keenam rubba. Jadi baru wal baku wal kaf walam wa huruful qasam. Allah bisa bima Rabbi